Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mam. Lagi ngapain nih? Apa kabar? Mudah-mudahan semua sekeluarga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari wabah yang lagi ada di negara kita ini ya, Mam. Semoga kita selalu kuat dan tenaga-tenaga medis yang menjadi garda terdepan pun diberikan ketabahan dan kesabaran yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, kali ini aku pengen ngebahas mengenai ini yang banyak orang nggak tahu nih. Mungkin beberapa orang tahu tapi nggak akan ngasih tahu ke kamu tentang ini gitu. Oke. Yang kita bakal ngebahas ada yang namanya zat penghambat di dalam ASI. Apaan tuh gitu. Jadi zat ini tuh tugasnya buat nyetop produksi ASI di payudara gitu. Jadi di dalam ASI itu ada yang namanya zat inhibitor atau zat penghambat. Apabila payudara kita dibiarkan tetap penuh, ASI-nya tetap penuh ada di dalam payudara, maka produksi ASI akan berhenti. Makanya prinsip dari produksi ASI itu adalah supply by demand, alias membuat ASI sesuai dengan permintaan siapa nih, ya entah si bayi atau alat pompa gitu ya. Bagi ibu yang bekerja kan biasanya memompa ASI. Nah, kadang kita tuh ngerasa bahwa suka nunda-nunda mompa gitu, padahal idealnya pumping itu kan kalau di kantor pun tetap 2 jam sekali atau maksimal 3 jam sekali lah, tapi jangan terlalu sering juga gitu. Kenapa? Karena jika payudara kita itu dibiarin penuh, nanti zat inhibitor itu akan bekerja. Jadi zat inhibitor ini akan memerintahkan otak supaya udah nih stop dulu nih produksi ASI-nya gitu, soalnya nggak ada permintaan gitu, masih penuh nih, nggak dikeluarin gitu, nggak ada pengeluaran ASI-nya gitu. Stop dulu. Bayangin sepinter itu ya kan, seotomatis itu tubuh kita, sesempurna itu Tuhan nyiptain payudara kita gitu ya. Udah ada tombol otomatisnya gitu, nggak usah dipencet on off, dia udah otomatis. Kalau misalnya payudara penuh, dia nggak akan produksi ASI. Nah, apa yang terjadi kalau kita nggak keluarin ASI? 1, produksi ASI terhambat, berhenti malah. Bahkan di aku sendiri ya, waktu itu aku pernah masih kerja, biasanya aku tuh pumping 2 jam sekali atau 3 jam sekali, karena di kantor kan waktu itu kebetulan cukup leluasa ya. Nah, ada satu momen dimana aku nggak bisa ninggalin kerjaan nih, sampai nggak bisa pumping per 2 jam, bahkan per 3 jam, dan pernah sampai per 4 jam itu aku nggak pumping. Kupikir kan, ini dulu waktu belum belajar laktasi gitu, kupikiran ya udah nanti aja gitu, mungkin ada yang sama nih, ntar aja lah pumpingnya, jadi biar sekali pumping tuh banyak, aku happy liatnya, gentong penuh ya kan, gentong penuh. Ekspektasinya tuh pas pumping botol juga bakal penuh nih gitu. Botol bakal penuh nih. Emang mungkin sekali 2 kali seperti itu, kita biarin payudara sampai kenceng dulu, dipompa, dapetnya banyak gitu. Tapi lama-kelamaan, misalnya udah sering nih, keseringan kayak gitu, 3 hari, 2 hari lah. Aku sih waktu itu cuma sekali doang, sehari nggak pompa gitu. Itu pas dipompa nggak bisa dong, nggak keluar sama sekali. Bahkan payudara udah mengeras, ada kayak bendungan gitu ya di payudara, kayak penuh sampai harus dikompres, harus sampai tegang banget. Nah, kalau udah tegang kayak gitu tuh makin susah untuk dikeluarin sebenarnya, dan sakit ya. Aduh, sakitnya tuh naujubillah. Nah, itu kalau mam yang punya kebiasaan menunda, nanti dulu deh pompanya
sekalian biar nanti hasilnya banyak. Nah itu nanti kamu akan ngerasain lama-lama kamu pompa, walaupun udah ditunda sampai 4 jam, tetap aja sama aja hasilnya segitu-gitu juga. Coba deh, jangan dicoba gitu jangan dicoba, karena aku udah emang itu hasilnya bakalan lama-lama habis karena adanya zat inhibitor tadi. Di dalam ASI ada yang namanya zat penghambat tadi gitu, dia tugasnya buat nyetop produksi ASI. Jadi kalau kan makanya aku selalu pesan kalau pumping itu salah per 2 jam sekali, walaupun udah nggak keluar, itu tetap aja dipompa. Kita mastiin tuh biar payudara tuh benar-benar kosong. Kalaupun udah pakai alat pompa udah nggak keluar, coba lanjutin di marmet ya, di perah tangan itu biasanya masih ada yang keluar tuh. Nah gunanya marmet itu setelah pakai alat itu untuk mengeluarkan sisa-sisa ASI yang ada di dalam kelenjar Montgomery tadi gitu. Kelenjar lupa pokoknya di dalam areola tadi itu ya. Di dalam areola kan ASI itu kan adanya di areola ya. Sinus lactiferus nama ilmiahnya. Di sinus lactiferus itu adalah tempatnya ASI berada gitu. Nah itu kalau kita pencet pakai tangan, dia akan keluar gitu. Gunanya apa? Gunanya agar ASI yang ada di sinus lactiferus itu atau di areola itu keluar. Jadi zat inhibitornya pun keluar. Gak ada lagi nih si zat-zat yang suka menghambat produksi ASI. Jadi payudara akan segera memproduksi ASI-nya lagi, seperti itu. Bener-bener ya, udah tahu belum nih? Sekarang kan udah tahu. Jadi kalau udah tahu, lebih baik pompa, disiplinlah pompa setiap 2 jam sekali atau maksimal 3 jam sekali. Misalnya keluarnya dikit gitu, ya kan emang kita pompa supaya ASI kita banyak, supaya kita jaga produksi ASI kita kan, supaya payudara kita tetap bikin ASI kan. Kalau kita tunda biarin penuh, dia akan lama-lama ya udah, dia nggak akan aktif lagi tuh, dia akan menurun tuh produksi ASI-nya, dia akan semakin dikit bikin ASI-nya gitu. Nggak mau kan kayak gitu. Nah makanya biarpun sedikit, pompa sering dan hasilnya sedikit itu lebih baik daripada pompanya jarang tapi hasilnya banyak. Karena pompa yang jarang itu lama-lama hasilnya juga akan dikit gitu. Jangan sampai kayak gitu. Jadi banyak mama tuh yang pas masuk kerja, kok ASIku sedikit. Iya, karena satu mungkin kamu pumpingnya nggak rutin, nggak per 2 jam sekali. Bahkan ada yang beberapa mami pompa tuh di tempat kerja cuma sekali doang. Ya itu lama-lama emang bakalan habis sih kalau kayak gitu. Apalagi kalau sampai rumah bayinya nggak nenen, udah bingung puting, wah udah deh. Salah itu adalah awal-awal kamu harus kembali bangkit lagi, berjuang lagi dari sebelum kamu gagal ya. Jangan sampai amit-amit, nauzubillah kayak gitu. Jadi memang pentingnya menyusui setelah kamu pulang kerja, pentingnya menyusui nih. Karena kamu bekerja terus pulang kantor, capek mandi gitu, anak masih melek nih, cukup samperin, ajak dia nenen, dan ajaknya juga jangan maksa ya. Kita PDKT dulu, bercanda dulu lah sama dia, skin to skin dulu kalau bisa. Kalau emang dia menolak nenen ya kita skin to skin dulu, PDKT dulu. Dan hisapan bayi itu 4 kali lebih kuat daripada alat pompa. Dan liur bayi itu
di dalam liur bayi itu ada zat perangsang ASI gitu, perangsang ASI apa, perangsang pembuat ASI. Jadi jangan sepelekan menyusui langsung, karena mulut bayi itu emang jodohnya ya payudara kamu ya memang jodohnya si mulut bayi. Jadi konsumen utamanya ya memang si bayi sendiri gitu, bukan alat pompa. Jadi permintaannya memang harus dari mulut si bayi sendiri, kayak gitu. Dan kalau misalnya menyusui, kadang kan kita senangnya nyusuin di kiri doang ya, karena kan lebih nyaman gitu. Aku juga dulu kayak gitu, lebih suka menyusui di kiri doang. Akhirnya ASI yang di kiri itu memang lebih banyak daripada yang di kanan. Ya karena itu tadi, karena yang di kiri lebih sering dipompa, lebih sering diminta tuh ASInya, lebih sering dikeluarin ASInya. Akhirnya memang yang payudara kanan ASInya memang lebih sedikit daripada payudara kiri. Nah, untuk mensiasatinya, usahain latihanlah untuk menyusui di kedua payudara. Misal jam 1 siang kita nyusuin di sebelah kanan, di sebelah kiri misalnya. Sebelah kanan gak dikeluarin nih, nah itu bisa ditampung selama lagi menyusui, bisa ditampung tuh pakai silikon pump gitu ya, yang kayak dari karet gitu. Mereknya banyak ya, macam-macam, itu di apotek juga ada. Ditempel aja, dipencet terus ditempel di payudara. Nah itu nanti ketika kita menyusui terus dapat LDR, lumayan tuh mancur ya kan, kayak air mancur di Monas gitu kan, deres banget ya kan. Nah lumayan deh, bisa kita taruh di kulkas gitu. Abis menyusui, kalau misalnya memang bayi cuman maunya di kiri, udah puas nih dia, udah tidur, udah lepas, kita lanjut pompa yang di sebelah kanan gitu. Nah kalau bisa kalau emang ada yang pompa elektrik, ditempel aja sekalian, pas menyusui di sebelah kiri kita tempel aja sebelah kanan. Cuman kalau waktu aku dulu sih, waktu anakku, dia kalau nenen nggak bisa banget ada suara orang, dan atau ada orang, dia pasti langsung ke distract gitu. Jadi nggak bisa. Kalau aku dulu ya, kalau kamu bisa ya lebih bagus gitu. Jadi kedua payudara memang harus dikeluarin supaya balance tuh produksi ASInya sama-sama banyaknya gitu ya kan. Nanti ketika jam 1 nyusuin yang sebelah kiri, dia kan biasanya nenen tuh jam 3 atau jam 3 lah ya, udah 2 jam waktu itu. Jam 3 kamu kasih yang sebelah kanan. Kalau dia nolak, nah aku ada nih kasus yang waktu itu anaknya nolak gitu di sebelah kanan, karena emang udah biasa di sebelah kiri. Itu sih biasanya karena ibunya juga belum nyaman gendongnya gitu. Jadi si bayi kan juga bisa ngerasa ya nyaman apa enggak gitu. Jadi biasain dulu, latihan dulu menggendong di kanan dan kiri supaya nyusuinnya enak gitu di kanan dan kirinya gitu. Itu dulu sih di pembahasan kali ini, itu dulu. Jadi yang di dalam ASI itu ada yang namanya zat inhibitor atau zat penghambat ASI yang tadi ya kan. Kalau mau ASI terus diproduksi, kalau pompalah 2 jam sekali dan sampai kosong. Jadi kalau misalnya misalnya kamu netapin 15 menit ya durasinya gitu, durasi pompa 15 menit. Kalau misalnya 10 menit dia udah nggak keluar, lanjutin aja terus sampai 15 menit, nggak apa-apa. Terus nanti kalau bisa di marmet ya, lanjut marmet supaya benar-benar ASI di areola tuh emang benar-benar kosong kayak gitu. Terus jangan suka menunda-nunda pumping, karena kita rutin pumping tapi hasil sedikit itu lebih bagus banget dibanding kita jarang pumping dan hasil ya misalnya lumayan banyak gitu ya.
pada waktu itu gitu. Tapi nanti lama-lama percaya deh, lama-lama itu bakal asimu bakal benar-benar seret dan habis gitu. Nggak mau kan kayak gitu. Jadi please sekarang udah tahu ilmunya, jadi jadi kamu usahain dulu lakukan yang tadi, jangan sampai zat inhibitor itu mempengaruhi produksi ASI kamu. Gimana caranya? Ya dikeluarin ASInya gitu. Dengan ASInya sering-sering dikeluarin, rutin dikosongin dari payudara, itu zat inhibitor juga nggak ada ikut keluar kayak gitu. Oke, segitu dulu ya Mam podcast kali ini. Kalau misalnya ada saran atau masukan topik apa yang mau dibahas, boleh, karena aku lagi rajin banget lagi niat banget sih buat bikin konten-konten kayak gini gitu. Oh ya, konten ini tuh topik ini tuh yang zat inhibitor ini tuh biasanya ada di kelas berbayar ya kan. Aku sih nah tapi kali ini kita bahas aja karena ini penting sebenarnya. Topik ini tuh penting tapi jarang banyak orang yang tahu dan salah paham. Itu tadi ya, dipikirnya nunda pumping itu ASInya makin banyak, tapi ternyata malah bikin ASI makin menurun kayak gitu. Oke, sekarang kalau udah paham cara kerjanya ASI di payudara kayak apa, pasti bisa handle ya. Harusnya sih lebih bisa handle, semoga bisa handle. Oke, ditunggu Mam. Kalau misalnya mau ada topik di DM aja, di DM atau di WA ke aku ya. Ada WA-nya ada di bio di Instagram, atau tulis di kolom di komen di bawah kira-kira mau bahas apa lagi. Terus di like postingannya kalau emang ini bermanfaat buat kamu, di save juga kalau buat nanti mau dibaca-baca lagi, atau enggak di share ke teman-teman atau para busui yang belum tahu ini. Dan karena info ini emang penting banget, dan cuman ada biasanya di kelas-kelas berbayar gitu. Oke? See you Mam. Dengan Mami Kalmon, kita percaya diri mengasihi.